You'll never find a story in a fairy tale. But she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Kita bertemu kembali di dalam program Old Testament Made Easy. Saudara, ada banyak sekali kekayaan harta karun rohani yang ada di dalam perjanjian lama. Ada banyak sekali simbol di dalamnya. Kata, kalimat, nama tempat, nama orang, event, kejadian, budaya, dan banyak hal yang lain lagi. Dan jikalau kita bisa memahaminya, kita akan bisa menarik sebuah kebenaran-kebenaran yang luar biasa, yang akan menjadi berkat dan bisa kita lakukan, bisa kita implementasikan, bahkan hari ini, ketika kita hidup di abad pasca modern ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih kebenaran-Mu, dan kiranya Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu bagi kami semuanya, supaya kami memahami firman-Mu dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Haleluya. Amin. Kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu kata yang sangat lekat dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kata Yeshua. Bahkan Yeshua adalah nama Ibrani dari sebutan Yesus Kristus. Ya, di dalam bahasa Gerika, kemudian dalam bahasa Inggris. Yeshua yang artinya keselamatan. Keselamatan di dalam kehidupan ini, salvation in his life. Yeshua. Ya. Nah saudara, kalau kita membaca hampir banyak kata dalam perjanjian lama yang berhubungan dengan kata keselamatan, selalu dipakai kata Yeshua. Selamatkanlah kami. Yeshuati keselamatanku. Saudara, keselamatan ini adalah hal yang sangat penting dan ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Pikiran kita hari ini sebagai orang Kristen, kita kadang-kala berpikir bahwa seperti ini saudara. Pikiran yang fatalistik ya. Dunia ini jahat, betul. Dunia ini akan hancur, ya. Seperti Alkitab katakan dan kita ini nanti kita hanya akan menunggu kematian, kita akan menunggu Yesus datang kedua kali, kemudian kita akan masuk surga. Dan kita nanti selamat di sana. Saudara, itu pikiran kita kebanyakan saudara. Sehingga kita memandang bahwa dunia ini adalah dunia yang kotor dan tidak layak. Kita menjadi sangat anti dengan dunia dalam tanda kutip saudara. Bapak Ibu, keselamatan itu tidak nunggu hanya nanti saja. Pada waktu kita masuk surga. Itu kan nanti belum terjadi bukan? Yesus belum datang untuk yang kedua kali kok. Sekalipun saya percaya waktunya semakin dipercepat. But hear this. Salvation is also restoring a relationship with God in this life. Keselamatan itu juga memulihkan sebuah pemulihan hubungan dengan Tuhan juga di saat dimana kita hidup hari ini, saudara. Kalau kita memahami ini, maka kita akan bisa memahami apa yang kita Filipi katakan pasal yang kedua, ayat yang ke-12-13. Work out your salvation. Kerjakanlah keselamatanmu. Mari kita lihat beberapa ayat ini, saudara. Filipi pasal yang kedua,
ayat yang ke-12-13. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, work out your salvation. Bukan work for your salvation. Kita percaya itu. Ya, semua usaha yang kita lakukan, semua hal yang kita lakukan bukan untuk supaya kita diselamatkan, justru karena kita sudah diselamatkan, maka dari itu kita harus work out our salvation. Kerjakan keselamatanmu selama kau hidup di dunia ini. Loh, justru ketika engkau sudah diselamatkan, ya kerjakan keselamatanmu di dunia ini. Isilah keselamatan itu yang ada di dunia ini. Dengan apa, saudara? Dengan banyak hal. Perbuatan-perbuatan baik dan melayani Tuhan dan segala sesuatu. Memang dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa kok. Memang ada banyak kejahatan di dunia ini. Memang dunia ini akan hancur. Memang itu juga sebuah nubuatan Alkitab. Lalu kalau kita tahu bahwa memang itu, lalu ngapain dong kita baik-baik di dunia ini? Ngapain kita memulihkan dunia ini? Ngapain kita buat sesuatu yang indah untuk dunia ini? No, Bapak Ibu Saudara-saudari. Justru ketika kita tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan nanti kita adalah warga negara di sorga, kita punya tugas dan tanggung jawab to make this world a better place. Untuk membuat dunia di mana kita hidup ini tempat yang lebih baik di tengah segala hal yang tidak baik yang terjadi, saudara. Itulah kenapa contoh isu-isu ekologi lingkungan. Hari ini kita ada dalam global warming, betul? Seharusnya orang-orang Kristen peduli dengan isu-isu itu. Seharusnya kita membuat rumah kita, membuat lingkungan kita menjadi lebih hijau. Kita harus pikirkan itu. Seharusnya orang-orang Kristen ikut andil dalam isu-isu lingkungan. Ya, seharusnya orang-orang Kristen ikut andil dalam memperbaiki dunia ini. Kenapa, saudara? Keselamatan itu adalah aku sudah, aku sedang, dan aku akan diselamatkan. Memang aku sudah diselamatkan, tapi aku kan masih ada di dunia ini. Berarti aku harus lakukan sesuatu untuk dunia ini. Di dalam keadaan aku sedang diselamatkan ini. Dan nanti aku akan diselamatkan ketika nanti kita akan ada di surga yang mulia, langit yang baru dan bumi yang baru. Justru apa yang kita lakukan di dunia ini, etika kehidupan kita di dunia ini, saudara, itu mungkin juga akan diwariskan loh. Ya, akan etika kehidupan kita di dunia yang baru pada waktunya nanti. Jangan salah paham dengan apa yang saya katakan. Kita harus buat dunia kita dengan lebih baik. Kalau kita tahu semuanya itu memang akan hancur, dunia akan tambah lebih jahat. Kenapa kita tidak mewarnai dunia ini dengan apa yang baik? Kenapa kita tidak mewarnai dunia ini dengan aksi-aksi nyata, tindakan-tindakan nyata kita yang baik? Saudara, sehingga Kristus bercahaya di dunia ini melalui kita. Melalui tindakan kita, melalui tindakan kasih kita, melalui semua yang kita lakukan. Di dalam kesadaran kita bahwa kita harus working out our salvation. Mengerjakan keselamatan kita selama kita hidup di dunia ini. Salvation in this life also. Keselamatan yang kita praktekkan di dunia di mana kita hidup ini. Itulah makna keselamatan, saudara. Keselamatan bukan hanya menunggu waktunya untuk masuk surga dan tidak berbuat apa-apa di dunia ini. Salah besar. Salah besar. Kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, dari 3 hikmat Ibrani yang sangat indah. Dan 3 hikmat ini masih terus dipegang dan dilakukan sampai hari ini. Kita pun mewarisi ini. Mari kita lakukan. Karena ini adalah perintah Tuhan juga untuk kita semuanya. Apakah 3 hikmat itu? Yang pertama, ya, yang disebut sebagai tikun olam. Apa itu tikun olam? Tikun olam adalah repairing the world. Untuk memperbaiki dunia ini. Memperbaiki, saudara. Apa yang rusak diperbaiki.
Lingkungan yang rusak diperbaiki. Masyarakat yang rusak diperbaiki. Hubungan yang rusak diperbaiki. Moralitas yang rusak diperbaiki. Budaya yang rusak diperbaiki. Dan itu adalah andil dari orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen tidak boleh egois dan hidup untuk dirinya sendiri. Yang penting aku dan keluargaku, that's it enough. Saudara, how selfish you are. Betapa egoisnya kita kalau kita hanya hidup untuk kita dan keluarga kita cukup. Seringkali kita posting di Instagram, kita di media sosial kita ada life is good, life is good, life is good. Yes, for you, life is good. So what kalau life is good? Karena banyak hidup orang lain yang not too good. Banyak hidup orang lain yang tidak terlalu baik. Tidakkah kita punya mata Yesus, perasaan Yesus untuk melihat, saudara, keadaan-keadaan semacam itu, dan kita ingin memperbaiki ketidakberuntungan yang manusia yang banyak manusia lain alami. Kita nggak boleh jadi egois dong. Pokoknya aku dan keluargaku cukup, yang lain I don't care. Nggak bisa, saudara, karena sikap hidup sebagai umat pilihan Allah harus betul-betul melakukan yang namanya tikkun olam. Repairing the world, dan ini adalah tugas kita. Lingkungan yang rusak diperbaiki. Isu-isu global warming sangat kental dengan kita hari ini, bukan? Jangan plester semua bangunan kita. Kasih dong ruang hijau. Kasih dong supaya ada tumbuhan-tumbuhan, saudara, supaya ada refreshment udara di sana sini. Mari kita pikirkan ini baik-baik. Masyarakat yang rusak, apa yang harus kita lakukan? Saudara, jangan egois. Jangan hidup untuk diri kita sendiri. Ada orang-orang tertentu yang melihat tayangan ini. Engkau diberikan Tuhan karunia, anugerah yang luar biasa, sumber daya keuangan yang sangat luar biasa. Mungkin 7 keturunan gak habis. Dan kalau hari ini kau hanya berpikir bahwa hanya have fun, sekalipun fun-nya adalah fun yang kudus, bukan fun yang berdosa. Tapi setelah engkau menikmati semuanya, saudara, there is something empty in you, bukan? Saudara, hidup ini baru bermakna kalau kita sudah terpecah bagi orang lain. Kenapa engkau tidak mulai berdoa? Tuhan punya maksud apa atas kekayaan yang aku miliki ini? Dana yang melimpah ini. Saudara, kalau engkau orangnya, dengarkan saya baik-baik, berdoalah, minta hati Tuhan, Tuhan celikkan. Bukan hanya untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja, tapi banyak pekerjaan yang Tuhan yang lain. Mungkin Tuhan mau engkau buka sebuah yayasan untuk mengentaskan korban narkoba, tempat rehab mungkin. Mungkin Tuhan mau engkau buka yayasan untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu. Banyak anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, padahal mereka punya kepandaian. Engkau menorehkan sejarah dalam kehidupan banyak orang, saudara. Mungkin Tuhan mau engkau buka yayasan untuk melayani orang-orang jompo. Mungkin untuk anak-anak gelandangan. Mungkin untuk orang-orang yang punya sakit penyakit tertentu. Anak-anak berkebutuhan khusus mungkin. Mungkin Tuhan mau untuk Anda buat sebuah lembaga riset untuk penyakit-penyakit tertentu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengarkan hati Tuhan untukmu hari ini. Repairing the world. Mungkin untuk korban, untuk anak-anak yang memiliki penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang khusus, saudara. Hidrosefalus mungkin dan AIDS dan segala macam yang lain, mungkin sebuah lembaga riset tertentu. Masa pandemi yang sedang terjadi ini mungkin tentang influenza atau apapun juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengarkan hati Tuhan atasmu hari ini, please. Di dalam segala kelimpahan yang kau punyai. Di dalam segala kelimpahan yang kau punyai itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Tidak hanya dihabiskan untukmu dan keluargamu saja, tapi hidupmu harus terpecah untuk orang lain. Aksi nyata, memberkati kota, memberkati bangsa ini, saudara. Dengan tindakan nyata. Bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di luar gereja ada tindakan nyata darimu. Tikkun olam. Repairing the world to make this world a
a better place to live in. Dengarkan suara Tuhan di dalam hatimu. Dia akan menerangimu. Apa yang harus aku buat, apa yang harus aku lakukan. Bukan untuk dihabiskan dengan gaya hidup hedon. Tapi ada sesuatu. Hidupmu akan berarti. Hidupmu akan sangat berarti kalau engkau hidup terpecah bagi orang lain. Dengarkan suara Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti ngomong sesuatu. Saya percaya Tuhan pasti akan berikan beban sesuatu, saudara. Mungkin Tuhan mau engkau untuk buka sebuah pondok sosial. Memulai sesuatu yang baru di kota ini atau di kota Anda masing-masing di mana Anda mendengarkan cerita ini. Mungkin Tuhan mau Anda untuk support para misionaris yang masuk ke pedalaman tertentu. Support mereka. Mungkin Tuhan mau Anda untuk bangun gereja-gereja tertentu di pedalaman yang masih terbuat dari kayu, yang tidak layak saudara untuk dibuat ibadah. Mungkin Tuhan mau Anda untuk support, bangunkan gereja yang baik, kasih sound system yang baik, supaya umat bisa beribadah dengan baik. Itu sudah sinode, sudah trans batasan-batasan saudara. Saya percaya ada saluran-saluran yang bertanggung jawab kok untuk bisa dilakukan saudara. Hati-hati juga. Ada banyak orang mungkin memanfaatkan itu untuk hal-hal yang tidak berkenan. Saudara, tapi intinya adalah hikmat yang pertama. Tikkun olam, preparing the world. Kalau hati kita adalah hati yang terfokus kepada Tuhan, cinta Tuhan. Mengetahui bahwa keselamatan kita adalah kita kerjakan di dunia ini juga. Sebelum kita nanti akan ada di surga yang mulia, langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini loh. Kita tuh latihan dulu di dunia ini. Untuk bagaimana mengerjakan yang baik, mengerjakan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, latihan dulu di dunia ini. Oke, berdoa, minta hati Tuhan. Saya percaya Tuhan berbicara kepada Anda. Yang kedua, yang pertama tikkun olam. Yang kedua adalah pikuah nefesh. Apa itu pikuah nefesh? Saving lives. Seorang guru berkata bahwa menyelamatkan satu orang itu seperti menyelamatkan seluruh isi dunia. Saving lives, menyelamatkan nyawa. Hidup untuk kemanusiaan, menyelamatkan nyawa. Dengan apa yang Anda punya, Anda bisa mensupport program-program tertentu, saudara, untuk pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mulai dari sesuatu yang kecil aja deh. Memulai dari sesuatu yang kecil. Jangan dulu pikir-pikir yang besar-besar dulu. But saving lives. Engkau bisa lakukan kok dengan hal yang kecil. Apakah Anda sudah mendonorkan darah Anda hari ini? Itu penting loh. Kalau Anda sehat, Anda tidak punya sakit apa-apa dan layak, ya, lolos screening kesehatan, kenapa tidak Anda mulai rutin mendonorkan darah Anda? Untuk apa? Karena darah Anda akan menyelamatkan orang lain yang Anda tidak kenal mungkin. Dan tidak perlu kenal, tidak perlu sebut nama Anda. Biarlah darah yang kau donorkan itu menyelamatkan banyak orang yang lain yang membutuhkan, saudara. Dalam masa pandemi ini, Palang Merah Indonesia mengalami krisis, bukan? Sempat mengalami krisis untuk kantong-kantong darah. Ya, jumlah darah yang dibutuhkan. Saudara, ini panggilan untuk setiap kita orang-orang Kristen untuk tidak egois. Kalau kita bisa, kenapa kita tidak lakukan itu? Kalau kita sehat, mengapa kita tidak mendonorkan darah kita? Yesus saja berikan darahnya untuk keselamatan kita semua, bukan? Kenapa kita tidak belajar seperti Yesus? Ini hal kecil, mendonorkan darah untuk mereka yang membutuhkan. Datangi pusat-pusat pendonoran darah di tempat Anda masing-masing. Palang Merah Indonesia, di kota Anda masing-masing. Kalau Anda sehat, donorkan darah Anda. Ini hal kecil loh, saudara. Kita mungkin tidak punya uang, kita mungkin tidak punya uang yang banyak, kita tidak dianugerahi Tuhan sumber daya yang besar. Tapi kita punya hati. Apa yang bisa kita berikan? You can give without loving, but never love without giving. Saudara bisa kasih. Tanpa kasih, tanpa cinta. Tapi kalau Anda punya cinta, Anda pasti memberi. Kalau Anda paham firman Tuhan, Anda pasti akan memberi. Ini hal kecil yang bisa kau lakukan tanpa bayar. Datang dan donorkan darah saudara. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Saving lives dalam banyak hal. Kalau Anda adalah seorang dokter, kalau Anda adalah seorang suster, tenaga perawat kesehatan, nakes yang bekerja di dalam dunia kesehatan. Saving lives
Saving lives with all of your heart. Dengan segala hatimu, kasihmu. Dengan panggilan yang ada padamu. Kalau engkau dipanggil sebagai seorang dokter, ingatlah panggilan awal saudara. Bukan untuk rupiah, bukan. Tapi untuk menyelamatkan nyawa. Karena itu panggilan hidup saudara. Dan itu keluar dari hati Tuhan sebetulnya. Pikuah nefesh, saving lives. Whosoever save one life, it's like save the entire world. Satu orang menyelamatkan seorang itu seperti menyelamatkan banyak orang yang lain. Mari kita belajar untuk working out our salvation in this lifetime. Hikmat yang ketiga adalah Kiddush Hashem. Tikkun olam, repairing the world, pikuah nefesh, saving lives. Yang ketiga, Kiddush Hashem, hallowing God's name, glorifying God's name, mempermuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan semua tindakan-tindakan kita, etos kerja kita, persepsi kita, semua yang kita lakukan di dunia kerja kita. Seorang karyawan, bagaimana engkau bekerja, itu bisa mempermalukan Tuhan atau mempermuliakan Tuhan. Bisa Kiddush Hashem, mempermuliakan Tuhan, atau mungkin Hilul Hashem, mempermalukan Tuhan. Ada bedanya loh saudara. Seorang karyawan yang bekerja, seorang pengusaha dalam berbisnis, engkau bisa mempermuliakan Tuhan atau bahkan mempermalukan Tuhan. Siapapun kita hari ini, kita mungkin atlet, kita mungkin seorang pilot, dokter, insinyur, apapun profesi kita hari ini, semuanya. Semua yang kita lakukan di dunia kerja, bisa, di dunia pelayanan apalagi, ya, bisa mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Yang mana, saudara? Ingat ini baik-baik. Apakah yang aku lakukan? Kalau engkau juga politisi mungkin, abdi negara. Apa yang aku lakukan ini mempermalukan Tuhan atau mempermuliakan Tuhan? Biarlah kiranya hati nuranimu sendiri yang berbicara. Karena hati nurani tempat Roh Kudus menyingkapkan kebenarannya bagi kita semuanya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 3 hal ini ya. Tikkun olam, pikuah nefesh, Kiddush Hashem, repairing the world, saving lives, and hallowing the name of the Lord. Mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga keselamatan kita betul-betul whole. Keselamatan kita itu penuh. Bukan hanya keselamatan pada waktu nanti kita di sorga, di langit baru, bumi baru. Tapi semenjak kita di dunia ini pun, aku sudah, aku sedang, dan aku akan diselamatkan. Aku sudah diselamatkan, aku sedang diselamatkan. Oleh karena itu I'm working out my salvation. Aku mengerjakan keselamatanku. And I will be saved. Aku juga akan diselamatkan pada waktu nanti Kristus mengundang masuk ke surga yang mulia, langit yang baru dan bumi yang baru. Anda belajar sesuatu hari ini. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Yeshua, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya hari ini kami mengerjakan keselamatan kami yang ada di dunia ini. Dengan memperbaiki dunia ini. Apa yang rusak kami perbaiki. Bukan malah kami tambah rusakkan. Tapi kami perbaiki. Repairing the world, tikkun olam. Kami juga menyelamatkan nyawa orang lain. Murah hati untuk memberikan bagi orang lain. Hal yang simple. Contoh mungkin itu donor darah. Atau bahkan aksi-aksi sosial yang lainnya yang lebih hebat. Sesuai dengan anugerah yang kau berikan buat kami masing-masing. Berbicaralah ya Roh Kudus. Apa yang harus kami buat Tuhan. Untuk kami mendukung pemerintah kami. Untuk menyejahterakan, menyelamatkan rakyat bangsa kami. Saving lives, pikuah nefesh, and Kiddush Hashem, hallowing God's name. Mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kami,
etos kerja kami, persepsi kami, cara bisnis kami. Tuhan, semua yang kami lakukan dalam dunia kerja, kami baik karyawan, profesional maupun kami pengusaha, dokter, insinyur, politisi, semua macam ragam profesi apapun juga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Biar semua yang kami lakukan Tuhan, apalagi kalau kami adalah pendeta, apalagi kalau kami adalah hamba-hamba Tuhan, biarlah kami selalu mempermuliakan nama Tuhan, Kiddush Hashem. Dengan apapun yang kami lakukan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan tidak dipermalukan lewat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Ya Tuhan, kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu. Terima kasih kalau Engkau telah mencerahkan kami dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Anda belajar sesuatu saat ini. Shalom Elchem Beshem Hamashiach. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya di dalam damai sejahtera-Nya. God bless you. Amin.